Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami yaitu DU Spasi NI dimanapun teman-teman berada. Semoga sehat selalu dan selalu dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini kami akan menceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala. Nah, bagi teman-teman yang telah mengetahui, moga-moga kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang belum mengetahui, mari kita simak sama-sama dari pertama sampai akhir. Siapa tahu ada kejanggalan atau kesalahan, teman-teman dapat menegur di komentar agar kita tidak salah dalam bercerita. Ayo teman-teman, langsung saja ke kisahnya. Semenjak kecil, Nabi Ibrahim memang membenci berhala-berhala yang disembah sebagai Tuhan oleh ayahnya dan orang-orang masa itu. Pada suatu hari, Nabi Ibrahim bersama ayahnya masuk di tempat penyembahan. Saat itu terjadi suatu pesta dan perayaan di hadapan patung-patung. Dan di tengah-tengah perayaan tersebut terdapat seorang tokoh dukun yang memberikan pengarahan tentang kehebatan Tuhan berhala yang paling besar. Dengan suara yang penuh menghayatkan, dukun itu memohon kepada patung agar menyayangi kaumnya dan memberi mereka rezeki. Tiba-tiba keheningan saat itu dipecah oleh suara Nabi Ibrahim yang ditujukan kepada tokoh dukun itu. "Hai tukang dukun, ia tidak akan pernah mendengarmu. Apakah engkau meyakini bahwa ia mendengar?" kata Nabi Ibrahim. Saat itu manusia mulai kaget. Mereka mencari dari mana asal suara itu. Ternyata mereka mendapati bahwa suara itu suara Nabi Ibrahim. Lalu tokoh dukun itu mulai menampakkan kerisauan dan kemarahannya. Tiba-tiba si ayah berusaha menenangkan keadaan dan mengatakan bahwa anaknya sakit dan tidak mengetahui apa yang dikatakan. Lalu kedua keluar dari tempat penyembahan itu. Si ayah menemani Nabi Ibrahim menuju tempat tidurnya dan berusaha menidurkannya dan meninggalkannya setelah itu. Namun Nabi Ibrahim tidak begitu saja mau tidur ketika beliau melihat kesesatan yang menimpa manusia. Beliau pun segera bangkit dari tempat tidurnya. Beliau bukan seorang yang sakit. Beliau merasa dihadapkan pada peristiwa yang besar. Beliau menganggap mustahil bahwa patung-patung yang membuat dari kayu-kayu dan batu-batuan itu menjadi Tuhan bagi kaumnya. Nabi Ibrahim keluar dari rumahnya menuju ke gunung. Beliau berjalan sendiri di tengah kegelapan. Beliau memilih salah satu gua di gunung. Lalu beliau menyadarkan punggungnya dalam keadaan duduk termenung. Beliau memperhatikan langit. Beliau mulai bosan memandang bumi yang dipenuhi dengan suasana jahiliyah yang bersandarkan kepada berhala. Tidak lama setelah Nabi Ibrahim memperhatikan langit, kemudian beliau melihat berbagai bintang yang disembah di bumi. Saat itu Nabi Ibrahim sebagai pemuda yang masih belia merasakan kesedihan yang luar biasa. Lalu beliau melihat apa yang di belakang bulan dan bintang. Hal itu sangat mengagumkannya. Mengapa manusia justru menyembah ciptaan Tuhan? Bukankah semua itu muncul dan tenggelam dengan izinnya? Nabi Ibrahim mengalami dialog internal dengan dirinya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan keadaan ini dalam surah Al-An'am. Dan ingatlah di waktu Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, "Pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dengan kesesatan yang nyata." Dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan.
kami yang terdapat di langit dan di bumi, dan kami memperlihatkannya agar Ibrahim itu termasuk orang-orang yang yakin. Ketika malam menjadi gelap, dia melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi terkala bintang itu tenggelam, dia berkata, "Saya tidak suka kepada yang tenggelam." Ayat Al-An'am 74 sampai 76. Surat Al-An'am. Kita ketahui bahwa di zaman Nabi Ibrahim manusia menjadi 3 bagian. Sebagian mereka menyembah berhala, sebagian lagi menyembah binatang, dan sebahagian yang lain menyembah para raja. Hari demi hari berlalu sejak saat itu Nabi Ibrahim terus menentang para penyembah berhala, matahari, bulan, dan raja. Pada satu waktu menjadi perselisihan antara Nabi Ibrahim dengan kaumnya. Tentu yang termasuk orang yang paling menentang beliau dan marah kepada sikap beliau itu adalah ayahnya dan pamannya, yang mendidiknya laksana seorang ayah. Akhirnya si ayah dan si anak terlihat dalam pergulatan yang sengit di mana kedua-duanya dipisahkan oleh prinsip-prinsip yang berbeda. Si anak bertengger di puncak kebenaran bersama Allah Subhanahu wa taala, sedangkan si ayah berdiri bersama kebatilan. Si ayah berkata kepada anaknya, "Sungguh besar ujianku kepadamu, wahai Ibrahim. Engkau telah berkhianat kepadaku dan bersikap tidak terpuji kepadaku." Nabi Ibrahim menjawab, "Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun? Wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai bapakku, janganlah kamu menyembah setan. Sesungguhnya setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Wahai bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pemurah, sehingga engkau menjadi kawan bagi setan." Surat Maryam ayat 42 sampai 45. Sang ayah segera bangkit dan ia tak kuasa lagi untuk meledakkan amarahnya kepada Ibrahim. "Bencikah kamu kepada Tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan rajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama." Ini dikatakan dalam Al-Quran surat Maryam ayat 46. "Jika engkau tidak berhenti dari dakwahmu ini, sungguh aku akan merajammu, aku akan membunuhmu dengan pukulan batu. Demikian balasan siapapun yang menentang Tuhan. Keluarlah dari rumahku, aku tidak ingin lagi melihatmu keluar." Itu yang ayah Nabi Ibrahim mengatakannya begitu. Akhirnya, pertentangan itu membawa akibat pengusiran Nabi Ibrahim dari rumah ayahnya, dan beliau pun terancam pembunuhan dan perajaman. Meskipun demikian, sikap Nabi Ibrahim tidak pernah berubah. Beliau tetap menjadi anak yang baik dan nabi yang mulia. Beliau berdialog dengan ayahnya dengan menggunakan adab para nabi dan etika para nabi. Ketika mendengar penghinaan, pengusiran, dan ancaman pembunuhan dari ayahnya, beliau berkata dengan lembut, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu.
Aku akan meminta ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku, dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang kamu selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku. Ini dikatakan dalam surat Al-Quran Maryam ayat 47 sampai 48. Nabi Ibrahim pun keluar dari rumah ayahnya. Beliau meninggalkan kaumnya dan sesembahan selain Allah. Beliau menetapkan suatu utusan dalam dirinya. Beliau mengetahui bahwa di sana ada pesta besar yang diadakan di tepi sungai, di mana manusia-manusia berbondong-bondong menuju ke sana. Beliau menunggu sampai perayaan itu datang, di mana saat itu kota menjadi sunyi karena ditinggalkan oleh manusia yang hidup di dalamnya, dan mereka menuju ke tempat itu. Jalan-jalan yang menuju tempat penyembahan menjadi sepi, dan tempat penyembahan itu pun ditinggalkan oleh penjaganya. Semua orang mengikuti pesta itu dengan penuh hati-hati. Nabi Ibrahim memasuki tempat penyembahan dengan membawa kapak yang tajam. Nabi Ibrahim melihat patung-patung Tuhan yang terukir dari batu-batu dan kayu-kayu. Nabi Ibrahim pun melihat makanan yang diletakkan oleh manusia di depannya sebagai hadiah dan nazar. Nabi Ibrahim mendekat pada patung-patung itu. Kepada salah satu patung dengan nada bercanda ia berkata, "Makanan yang ada di depanmu, hai patung, telah dingin. Mengapa engkau tidak memakannya?" Namun patung itu tetap membisu. Nabi Ibrahim pun bertanya kepada patung-patung lain sekitarnya. Kemudian ia pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Lalu ia berkata, "Mengapa kalian tidak makan?" Ini diceritakan dalam Al-Quran ayat Al-Saffat. Surah Al-Saffat ayat 91. Nabi Ibrahim mengejek patung-patung itu. Nabi Ibrahim mengetahui bahwa patung itu memang tidak dapat memakannya. Nabi Ibrahim bertanya kepada patung itu, "Mengapa kamu tidak menjawab?" Ini dikatakan dalam surat Al-Quran As-Saffat ayat 92. Nabi Ibrahim pun langsung mengangkat kapak yang ada di tangannya dan mulai menghancurkan tuhan-tuhan yang palsu yang disembah oleh manusia. Nabi Ibrahim menghancurkan seluruh patung-patung itu dan hanya menyisakan satu patung. Lalu beliau mengantungkan kapak itu di lehernya. Setelah melaksanakan tugas itu, beliau pergi menuju ke gunung. Beliau telah bersumpah untuk membawa suatu bukti yang jelas, bahkan bukti praktis tentang kebodohan kaumnya dalam menyembah selain Allah SWT. Akhirnya pesta kerajaan itu selesai dan manusia kembali ke tempat mereka masing-masing. Dan ketika salah seorang masuk ke tempat sembahan itu, ia pun berteriak. Manusia-manusia datang menolong dan ingin mengetahui apa sebab dibalik keteriakan manusia itu. Dan mereka mengetahui bahwa Tuhan semuanya telah hancur, yang tersisa hanya satu. Mereka mulai berpikir siapa penyebab semua ini. Akhirnya mereka pun mengetahui dan menyadari bahwa ini adalah ulah Nabi Ibrahim yang telah mengajak mereka untuk menyembah Allah SWT. Mereka berkata, "Kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala ini yang bernama Ibrahim." Surat Al-Anbiya ayat 60. Mereka segera mendatangi Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim datang, mereka bertanya kepada nabinya. Mereka bertanya, "Apakah benar engkau yang melakukan semua ini terhadap Tuhan kami, wahai Nabi Ibrahim?" Ini dikatakan dalam surat Al-Anbiya ayat 62.
Nabi Ibrahim membalas dengan senyuman, lalu ia menunjuk kepada Tuhan yang paling besar yang tergantung di lehernya, sebuah kapak. Tidak. Nabi Ibrahim menjawab, sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada berhala itu jika mereka dapat berbicara. Ini juga dikatakan dalam surat Al-Quran Al-Anbiya ayat 63. Para dukun berkata, siapa yang harus kita tanya? Nabi Ibrahim pun menjawab, tanyalah kepada Tuhan kalian. Kemudian mereka berkata, bukankah engkau mengetahui bahwa Tuhan-Tuhan itu tidak berbicara? Nabi Ibrahim membalas, mengapa kalian menyembah sesuatu yang tidak mampu berbicara, sesuatu yang tidak mampu memberikan manfaat, dan sesuatu yang tidak mampu memberikan mudarat? Tidakkah kalian mau berpikir sebentar di mana letak akal kalian? Sungguh Tuhan-Tuhan kalian telah hancur, sementara Tuhan yang paling besar berdiri dan hanya memandanginya. Tuhan-Tuhan itu tidak mampu menghindarkan gangguan dari diri mereka. Dan bagaimana mereka dapat mendatangkan kebaikan buat kalian? Tidakkah kalian mau berpikir sejenak? Kapan itu tergantung di Tuhan yang paling besar, tetapi anehnya dia tidak dapat menceritakan apa yang terjadi. Ia tidak mampu berbicara, tidak mendengar, tidak bergerak, tidak melihat, tidak memberikan manfaat, dan tidak membahayakan. Ia hanya sekedar batu. Lalu mengapa manusia menyembah batu? Di mana letak akal pikiran yang sehat? Itu Nabi Ibrahim mengatakan itu kepada orang yang menyembah berhala tersebut. Allah Subhanahu wa taala menceritakan peristiwa tersebut dalam firman-Nya. Dan sesungguhnya telah kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelum Musa dan Harun. Dan adalah kami mengetahui keadaannya. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, patung-patung itu, apakah ini yang kamu tekun beribadat kepadanya? Mereka menjawab, kami mendapati bapak-bapak kami yang menyembahnya. Nabi Ibrahim menjawab, sesungguhnya kamu dan bapak-bapakmu berada dalam kesesatan yang nyata. Mereka menjawab, apakah kamu datang kepada kami dengan sungguh-sungguh, ataukah kamu termasuk orang-orang yang bermain-main? Nabi Ibrahim berkata, sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan langit dan bumi yang telah menciptakannya. Dan aku termasuk orang-orang yang dapat memberikan bukti atas apa yang demikian itu. Nah, demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu sesudah kamu pergi meninggalkannya. Maka Nabi Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur berpotong-potong kecuali yang terbesar dari patung-patung yang lain, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan kami? Sesungguhnya dia termasuk orang yang lalim. Mereka berkata, kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala ini yang bernama Ibrahim. Mereka berkata, kalau demikian bawalah dia dengan cara yang dapat dilihat oleh banyak, agar mereka menyaksikannya. Mereka bertanya lagi, apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan kami, hai Ibrahim? Ibrahim menjawab, sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada berhala itu. Jika mereka dapat berbicara, maka mereka telah kembali kepada kesadaran mereka. Dan lalu berkata, sesungguhnya kamu sekalian adalah orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Kemudian kepala mereka jadi tertunduk, lalu berkata, sesungguhnya kamu, hai Ibrahim, telah mengetahui bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara. Ibrahim berkata, maka mengapakah kamu menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun, tidak dapat pula memberi mudarat kepada kamu? Celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Maka apakah kamu tidak memahaminya? Mereka berkata,
bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kami jika kamu benar-benar hendak bertindak. Ini diceritakan dalam surat Al-Anbiya ayat 51 sampai 68. Nabi Ibrahim mampu menundukkan mereka dengan argumentasi dan logika berpikir yang sehat, tetapi mereka membalasnya dengan menetapkan akan mengantungkannya di dalam api. Sungguh ini sangat mengherankan, suatu mahkamah yang mengerikan digelar di mana dituduh akan dihukum dengan pembakaran. Tersebarlah berita itu di kerajaan dan di seluruh negeri. Manusia-manusia mendatangan dari berbagai pelosok. Mereka berdatangan dari gunung-gunung, dari berbagai desa, dan dari berbagai kota untuk menyaksikan balasan yang diterima bagi orang yang berani menentang Tuhan, bahkan menghancurkannya. Mereka menggali lubang besar yang dipenuhi kayu-kayu, batu-batu, dan pohon-pohon, lalu mereka menyalakan api di dalamnya. Kemudian mereka mendatangkan manjanik, yaitu suatu alat yang dapat digunakan untuk melempar Nabi Ibrahim ke dalam api sehingga ia jatuh ke dalam lubang api. Mereka meletakkan Nabi Ibrahim setelah mereka mengikat kedua tangannya dan kakinya kepada manjanin itu. Api pun mulai menyala dan asapnya mulai membumbung ke langit. Manusia yang melihat peristiwa itu berdiri agak jauh dari galian api itu karena saking panasnya. Lalu seorang tokoh dukun memerintahkan agar Ibrahim dilepaskan ke dalam api. Tiba-tiba malaikat Jibril berdiri di hadapan Nabi Ibrahim dan bertanya kepadanya, "Wahai Nabi Ibrahim, tidakkah engkau memiliki keperluan?" Nabi Ibrahim menjawab, "Aku tidak memerlukan sesuatu darimu." Nabi Ibrahim pun dilepaskan lalu dimasukkan ke dalam kubangan api. Nabi Ibrahim terjatuh dalam api. Api pun mulai mengelilingnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah kepada api. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wahai api, jadilah engkau dingin," dan membawa keselamatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini dikatakan dalam surat Al-Anbiya, dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 69. Teman-teman yang mendengarkan kisah ini boleh dicek dalam Al-Quran. Kalau salah, teman-teman boleh komentar di bawah agar kami tidak salah dalam bercerita dan kami masih baru belajar. Api pun tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga ia menjadi dingin dan membawa keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Api hanya membakar tali-tali yang mengikat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dengan tenang berada di tengah-tengah api seakan-akan beliau duduk di tengah-tengah taman. Beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya, dan mengagungkannya. Yang ada di dalam hatinya hanya cipta kepada sang kekasih, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Para pembesar dan para dukun mengamati dari jauh betapa panasnya api itu. Bahkan api terus menyala dalam tempo yang lama, sehingga orang-orang kafir mengira bahwa api itu tidak pernah padam. Ketika api itu padam, mereka dibuat terkejut ketika melihat Nabi Ibrahim keluar dari kubangan api dalam keadaan selamat. Wajah mereka menjadi hitam karena terpengaruh asap api, sementara wajah Nabi Ibrahim berseri-seri dan tampak diliputi dengan cahaya dan kebesaran. Bahkan pakaian dipakai Nabi Ibrahim pun tidak terbakar dan beliau tidak tersentuh sedikit pun oleh api. Nabi Ibrahim pun keluar dari api-api itu bagaikan beliau keluar dari taman. Lalu orang-orang kafir pun berteriak keheranan. Mereka pun mendapatkan
kekalahan dan kerugian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka hendak membuat makar terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling rugi. Ini adalah dalam surat Al-Anbiya ayat 70. Teman-teman boleh dicek surat Al-Anbiya ayat 70 supaya kalau ada kesalahan mohon di komentar bawah, mohon ditegur karena kita sama-sama dalam belajar ilmu agama lebih jauh mengenal Nabi dan Rasul. Demikian kisah singkat pada hari ini. Moga-moga bermanfaat bagi teman-teman dan moga-moga diberikan kesehatan dan moga-moga diberikan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan besok sore atau episode selanjutnya kami akan menyambungkan kisah Nabi Ibrahim melanjutkan dakwah ke berbagai negeri. Demikian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.